Assalamualaikum, Ibu Ratna. Ya, Apa kabarnya Waalaikumsalam Ibu. nih? Gimana Alhamdulillah kabarnya nih, Bu Ratna? sehat. Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu bagaimana Alhamdulillah, kabarnya? Alhamdulillah saya sehat juga, Bu Ratna, gitu. Ini saya lihat Bu Ratna nih enjoy sekali nih pada hari ini. Saya lihat nih kayaknya segeran gitu, Bu Ratna. Iya, Alhamdulillah Bu. Semua masalah hempas. Oh iya, luar biasa ya, Bu Ratna ya. Ini Bu Ratna, nih kira-kira nih pada pertemuan kita kali ini nih, kira-kira nih apa nih kompetensi yang akan saya lihat? Baik Ibu. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan pada coach ini yaitu kompetensi memberikan pertanyaan gitu Bu. Oh, berarti memberi pertanyaan yang berbobot gitu Bu ya. Ya, memberikan pertanyaan Oh, berbobot. oke. Ya, eh, Ibu, Ibu pengen memberi pertanyaan yang berbobot. Kenapa tuh Ibu pengen sekali memberi pertanyaan yang berbobot? Kira-kira apa nih tujuan Ibu ini? Baik Ibu, jadi kenapa saya memilih kompetensi memberi pertanyaan bobot agar nantinya sewaktu di lapangan, sewaktu bersama CGP, saya sudah memiliki kompetensi tersebut sehingga waktu saya melakukan pendampingan nantinya, pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada CGP saya nantinya itu sudah bisa mengarahkan CGP saya tersebut menuju hal yang baik seperti itu, Bu. Lalu, jadi Ibu pengen menggali dari kompetensi CGP Ibu nanti ya, ingin memberikan pertanyaan yang berbobot, jadi bisa terarah seperti itu ya Bu ya. Ya, ya betul Nah, itu. eh, menurut Ibu nih, eh, apa saja sih indikator dari pertanyaan yang berbobot yang Ibu maksudkan di sini Ibu? Eh, Menurut saya, Ibu, indikator dari pertanyaan berbobot itu yang pertama itu eh, pertanyaan yang bisa menggali menggali baik itu nanti CGP kita maupun nanti di dalam pembelajaran itu siswa kita. Artinya di sini pertanyaan yang bisa menggali kemampuan dari misalkan pada murid. Nah, jadi pertanyaan itu bisa menggali kemampuan murid untuk mengembangkan kemampuannya di dalam pembelajaran. Nah, seperti itu, Bu. Ataupun kalau seandainya nanti di CGP, saya itu nanti pertanyaannya itu bisa mengarahkan CGP saya, menggali kemampuannya untuk pertanyaan apa pendampingan yang lebih terarah lagi nantinya, Bu. Nah, selain dari Ibu pengen menggali kemampuan CGP Ibu nih, kira-kira nih apa? Apa lagi nih yang akan Ibu dapatkan dari Ibu membuat pertanyaan berbobot ini, Bu? Nah, selain itu ya Bu ya, yang akan saya dapatkan, tentu nanti pendampingannya saya lakukan nanti itu lebih bermakna. Tentu nanti kompetensinya lebih mendalam lagi, Bu, itu. Begitu, Ibu. Oke. Ada lagi kira-kira Ibu? Hmm. Yang jelas untuk pendampingan nanti ya Bu ya. Yang jelas untuk pendampingan saya pada CKP nanti saya bisa mengarahkan atau mengarahkan CGP saya gitu kan Bu. Seandainya nanti melakukan coaching, jadi pertanyaan saya yang saya berikan nanti itu bisa eh, memberikan atau menggali si coach saya itu untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya seperti itu Bu. Baik, Ibu. Jadi dari apa yang Ibu jelaskan tadi, di sini saya menangkap nih, Bu, ada tiga nih poinnya, Bu. Yang pertama, dari pertanyaan berbobot itu sendiri, Ibu pengen nih nanti eh, akan Ibu terapkan di ketika Ibu mendampingi CGP, Ibu akan menggali nih, apa sih kemampuan dan kekuatan-kekuatan dari CGP Ibu. Nah, itu yang saya Iya. tangkap satu. Kemudian yang kedua, Ibu akan memberikan dari proses Ibu mampu membuat pertanyaan berbobot ini, nanti Ibu pengen menggali lagi gitu, menggali dari apa-apa kemampuan dari siswa Ibu. Itu yang saya tangkap tadi. Dan yang ketiga itu dengan pertanyaan berbobot ini juga nanti Ibu akan Ibu gunakan tadi ya untuk mendampingi CGP Ibu bagaimana nanti mereka juga akan mampu menggunakan pertanyaan berbobot ini ketika nanti mereka pas mereka belajar tentang
coaching ini juga ya Bu ya, seperti itu ya Bu ya. Nah, Iya, Bu. dari ketiga ini Ibu, nah kira-kira nih nanti eh, Ibu akan mengembangkan yang mana ini dari yang ketiga ini tadi? Oh, nanti yang saya kembangkan itu nanti tentang pertanyaan yang bagian yang coachingnya itu ya, Bu ya. Oh, jadi yang mendampingi CGP untuk Iya, coachingnya mendampingi itu ya Bu ya. CGP-nya maksud saya. Oke, yang ini berarti saya garis bawahi dan atau kita fokus kepada untuk Ibu mendampingi CGP nanti ya Bu ya. Oke. Nah, selanjutnya Ibu, kalau menurut Ibu nih, kan Ibu ingin meningkatkan kemampuan Ibu membuat pertanyaan berbobot. Nah, kalau pada saat ini, kalau Ibu identifikasi kemampuan Ibu, kalau kita buat nih level 10 sampai 100, kira-kira Ibu berada di mana nih, Bu? Untuk Ibu membuat pertanyaan yang berbobot ini, kalau kita buat di dalam tahapan level gitu, Bu. Mungkin di angka 65 kali ya, Bu ya. Oh, baik, berarti di angka 65 sekarang ya, Bu ya. Nah, Iya. selanjutnya ini kira-kira Ibu akan berada di mana nanti? Gitu. Yang Ibu harapkan ini. Ah, baik Ibu. Jadi setelah melakukan sesi coaching nantinya, saya berharap nanti saya bisa berada di level 85. Saya nggak muluk-muluk menjadi level yang tinggi, Bu. Saya cukup istilahnya berada di 85 aja saya sudah cukup senang seperti itu, Bu. Oh iya Bu ya. Oke Bu, mudah-mudahan nanti akan terjadi peningkatan ya Bu ya. Dari level yang sekarang, Ibu berada di level 65, dan nanti mudah-mudahan eh, Ibu akan berada di level 85 atau yang sesuai dengan Ibu harapkan. Nah Iya. untuk ini Bu, saya perlu ingin menggali lagi lebih dalam. Kira-kira ini apa sih yang akan Ibu lakukan nantinya? Yang dari level 65 tadi Ibu akan menuju ke 85 nih kan, Bu? Kira-kira Iya. ini apa yang akan Ibu lakukan ini nanti, Bu? Yang untuk meningkatkan kemampuan saya tadi itu Bu, saya tentunya banyak-banyak belajar. Selain itu saya juga mengikuti pelatihan ya agar bisa meningkatkan kompetensi saya tadi Bu, sehingga dalam prakteknya nanti eh, pertanyaan yang saya berikan kepada CGP saya nanti itu lebih berbobot lagi sehingga bisa mengarahkan CGP saya untuk melakukan coaching itu bisa menemukan masalahnya, menemukan solusi dari permasalahannya seperti itu, Bu. Oke, Bu. Jadi Ibu untuk meningkatkan dari yang 65 ke 85 tadi, Ibu akan berusaha untuk terus belajar kan, Bu ya. Ya. Kemudian juga Ibu ingin ini tadi dengan pelatihan seperti itu. Nah, sekarang Ibu, eh, menurut Ibu nih, kita bisa sedikit mengerucut eh, belajar. Menurut Ibu di sini yang saya garis bawah ini, eh, belajar yang seperti apa ini Bu, yang Ibu harapkan sehingga dia bisa nanti mencapai level di 85 yang Ibu harapkan ini. Belajar yang seperti apa? Tentunya belajar tentang peningkatan kompetensi ya Bu ya. Itu baik di bidang apa eh, di bidang apa kepribadian itu ya kan Bu. Kalau sebagai guru itu kan di bidang kepribadian itu Bu, yaitu kemampuan untuk meningkatkan kompetensi bertanya, membuat pertanyaan yang berbobot. Saya melakukan apa mengikuti pelatihan itu baik secara daring nantinya. Biasanya kan secara daring itu banyak itu kan Bu, baik melalui YouTube maupun nanti melalui PMM. Saya akan mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut dan saya akan keluar dari zona nyaman yang sekarang ini untuk memperbaiki kualitas diri saya yang lebih baik. Oke, Ibu. Jadi Ibu akan meningkatkan lagi keterampilan Ibu tadi. Ibu terus belajar, yang saya dengar tadi, melalui PMM, melalui YouTube ya, Bu ya. Iya, iya baik, Bu. Ya, itu bagus sekali, Ibu. Itulah salah satunya mungkin Ibu untuk meningkatkan ke level 85. Nah, eh, selanjutnya Ibu, ini kan Ibu kan maunya belajar tadi nih, belajar di Ya. PMM, kemudian belajar di YouTube juga gitu. Eh, Kira-kira nih, eh,
waktu Ibu belajar ini nih, ini perlu kita tekankan juga nih Bu. Saya pengen mengetahui ini. Waktu Ibu belajar, hmm, bagaimana nih Ibu untuk belajar? Apakah dalam satu minggu itu berapa kali atau dalam satu bulan itu berapa kali? Nah itu Bu, mungkin Ibu bisa jelaskan Bu. Baik Ibu. Jadi Bu, untuk melakukan pembelajaran itu, yang jelas Bu setiap harinya saya akan berusaha untuk melihat apa? Melihat di YouTube. Tentu banyak ya kan Ibu ya di YouTube bagaimana cara meningkatkan kompetensi dalam speaking gitu ya Bu ya, melakukan pertanyaan, membuat berbicara gitu. Saya akan dalam sehari itu minimal sekali saya mau menonton YouTube untuk peningkatan dari kompetensi saya tadi itu, Bu. Jika ada waktu senggang, misalkan saya lagi senggang nih, lagi santai, saya akan buka YouTube untuk mempelajari hal tersebut. Kalau saya untuk pelatihan kan tentu dia ada waktu-waktu tertentu ya kan, Bu. Jadi seperti itu, Bu. Jadi seperti itu. Jadi waktunya telah Ibu tentukan ya Bu ya. Eh, dengan demikian Ibu mudah-mudahan nanti bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang bobot yang Ibu masukkan Iya. di awal tadi ya Bu ya. Mm-mm. Eh, kemudian Ibu untuk mengingatkan Ibu nih, atau apa kira-kira nih menurut Ibu, apakah perlu Ibu dukungan dari seseorang untuk Ibu belajar tadi, untuk mengingatkan Ibu untuk belajar di YouTube dan di BMM tadi, apakah perlu dukungan dari pihak-pihak tertentu Ibu? Baik, Bu, itu sangat perlu ya, Bu ya. Untuk saya itu sangat perlu dukungan nanti untuk sebagai pengingat saya atau sebagai kontrol saya nanti, saya butuh dukungan dari rekan sejawat saya, Bu. Misalkan orang terdekat atau orang terdekat dari tempat duduk saya butuh dukungan dari mereka seperti itu, Bu. Baik Ibu. Jadi orang-orang terdekat Ibu yang akan mengingatkan Ibu ya Bu ya. Jadi kalau seandainya nih Bu, dengan Ibu terus meningkat, kemudian sudah ada mengingatkan juga, Ibu sudah belajar di YouTube gitu. Eh, Kira-kira kalau eh, sudah mencapai target di level 65 nih, gimana nih perasaan Ibu? Eh, Jika sudah mencapai target di angka 85, tentu saya akan merasa sangat senang sekali, Bu. Namun saya tidak akan mudah berpuas hati. Saya akan terus tetap belajar untuk menggali kemampuan tersebut agar lebih meningkat dan menularkannya ke rekan sejawat saya agar kemampuan tadi itu tidak hilang. Seperti itu, Luar, Bu. luar biasa sekali ya Bu ya. Ya Bu, mudah-mudahan eh, kemampuan Ibu untuk membuat pertanyaan tadi eh, bisa Ibu dapatkan dengan Ibu belajar di YouTube, kemudian di PMM gitu ya Bu ya. Mungkin Bu, eh, kita bisa ketemu lagi nih. Saya pengen dengar cerita tentang keberhasilan Ibu eh, untuk meraih 85 ini. Bisa Baik, kayak Bu. kira-kira Ibu? Baik, ya, 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 baik, Bu. Iya, ya. Terima kasih banyak Ibu obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu eh, di lain kali. Saya ingin dengar cerita banyak nih tentang Ibu, keberhasilan Ibu belajar untuk membuat eh, pertanyaan berbobot. Demikian Ya. Ibu. Mohon maaf Ibu ya atas pertanyaan, mungkin ada yang hal-hal yang tidak berkenan. Baik. Dan saya akhiri Ibu. Ya. Terima kasih Baik. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, wabarakatuh. baik, baik Bu, terima kasih. Baik Bu, sekarang saya lanjut dengan Pak Agung ya Bu ya. Baik, oke. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah luar biasa sehat. Baik, Alhamdulillah ya Pak. Semoga kita dalam keadaan sehat, selalu diberi kekuatan untuk menyelesaikan tugas-tugas ini dalam tepat waktu ya Pak ya. Amin. Baik. Oke, saya dengar-dengar kemarin Bapak mencari mencari saya. Oh, kira-kira ada yang diceritakan, Pak? Iya Bu, kemarin itu memang sengaja saya ke ruangan Ibu, tapi sepertinya Ibu tidak ada di kantor dan juga saya sudah memberikan atau mengirimkan WA sama Ibu. Nampaknya juga tidak dibalas ya Bu ya, entah masalah jaringan atau apa saya juga nggak tahu.
Tapi alhamdulillah kita ketemu pagi ini di sekolah, di ruangan Ibu. Maaf nih saya ganggu, pagi ini. Ada beberapa hal yang ya sebenarnya pengen cerita aja gitu, Bu. Oh baik Pak, oh ini kan Bapak ingin cerita, biar Hmm. cerita kita lebih terarah-arah. Oh kira-kira apa yang menjadi topik kita, topik pembicaraan kita hari ini ya Pak ya? Ya, banyak sih Bu, di antaranya sebagaimana Ibu tahu kan saat ini saya sedang mengikuti pembekalan CPP angkatan ke-12 gelombang pertama, kemudian sebagaimana Ibu tahu juga bahwa saya juga sedang mengikuti pembelajaran atau perkuliahan Bu S2, di mana kedua hal itu kadangkala membuat saya terganggu untuk ya memberikan anak eh, pembelajaran atau waktu belajar atau waktu mengajar ke kelas ini Bu agak agak ya membagi waktunya itu loh Bu, karena kegiatan ini terlalu padat. Contoh aja dalam kegiatan CPP itu nanti ada kegiatan buat video lah, kemudian ada praktek coaching lah, ada apalagi observasi dan lain sebagainya. Nah, kadang hal itu banyak menyita waktu saya sampai malam, kadang saya jam 12 itu belum tidur demi menyelesaikan tugas-tugas. Kalau saya tunda, ya nanti semakin menumpuk Bu tugas itu. Itu Oh Bu baik cerita. Pak. Oh baik Pak, jadi yang saya tangkap adalah jadwal Bapak yang terlalu padat ya Pak ya, baik nanti dari segi sekolah dalam mengajar Ya maupun segi dari betul. kuliah. Nah, jadi di sini nih oh manajemen waktunya ya Pak ya. Oke, eh ya sebelum kita lebih lanjut Pak, saya ingin tahu kira-kira seperti apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita ini, biar saya tahu lebih lanjutnya seperti itu Pak. Saya pengen tuh saya kegiatan 3 ini kalau bisa jangan tinggal ya Bu ya. Baik Saya Pak. pengen aktif ngajar karena walau bagaimanapun mengajar itu passion saya Bu. Passion saya dari dulu bagaimana saya berbagi ilmu, berbagi kebaikan. Karena dengan mengajari satu ayat saja Bu, itu udah pahalanya luar biasa ya. Jadi kita kalau seorang guru ini sebenarnya walaupun banyak dihujat gitu ya, begini begitu, tapi saya tetap teguh pendirian. Jadi itu saya nggak ingin meninggalkannya. Kemudian di lain sisi saya juga pengen pengembangan diri Bu. Ya dengan mengikuti CPP ini saya ingin mengembangkan diri saya, kompetensi saya sebagai seorang guru itu bagaimana. Dan yang ketiga juga untuk mengembangkan diri saya juga ingin melanjutkan kuliah ke S2. Bila perlu nanti kalau ada rezeki dan umur mungkin kita lanjutkan juga ke S3 atau dan lain sebagainya. Jadi Baik. seperti itu Bu. Baik, luar biasa sekali ya Pak Agung ya, keinginan untuk mengembang diri. Nah, tadi saya tangkap itu keinginan besar dari diri Bapak untuk mengembangkan diri. Nah, saya ingin tahu nih, pengembangan diri seperti apa yang Bapak inginkan? Ya yang pertama mendukung dalam hal kegiatan belajar mengajar. Jadi ilmu yang saya dapat bisa saya terapkan di kelas yang gunanya nanti untuk memerdekakan anak ya. Bagaimana anak itu senang, bagaimana ketika saya menjadi seorang guru itu guru yang dirindukan. Jadi pengembangan diri seperti itulah yang saya ambil ya seperti mengikuti kegiatan-kegiatan yang saya sebutkan tadi, Bu. Baik. Nah, Bapak kan di sini kan ingin mengembangkan diri. Nah, Hmm. sementara eh, sementara waktunya lumayan padat Ya, seperti itu ya, Pak ya. betul, betul, betul. Adakah menurut Bapak nih, adakah cara yang bisa Bapak lakukan gitu? Walaupun ini di dalam waktu yang padat, di apa tugas yang lain juga ada. Adakah cara yang menurut Bapak yang bisa Bapak lakukan itu untuk menghandle hal tersebut gitu? Menurut saya sih manajemen waktu aja sih ya Bu ya. Jadi kadangkala eh, tugas itu yang mungkin kita
kesalahan saya mungkin terlena untuk tidak mengerjakannya atau lupa mengerjakannya. Jadi kalau lupa ataupun tidak terjadwal akhirnya kan menumpuk. Iya, iya, iya. Nah, ketika menumpuk ini tentu kita kesulitan untuk mengerjakannya. Akhirnya terdesak. Nah, disitulah baru terjadi chaos ya. Jadi itu saya rasa manajemen waktunya itu ya harus diperbaiki lah. Oke. Nah, jadi itu sekarang masalahnya tentang manajemen waktu Bapak nih. Nah, tadi Tuh. banyaknya tugas yang menumpuk. Kira-kira bagaimana cara langkah apa tuh? Bagaimana cara Bapak biar tugas tadi itu tidak menumpuk, biar tidak terjadi menumpuk. Artinya eh, tugas yang S2 tadi terlaksana, ngajar terlaksana, tugas yang CPP Bapak ini juga terlaksana dengan sesuai deadline-nya. Kira-kira eh, bagaimana cara Bapak untuk menghandle hal tersebut? Sebagaimana yang saya bilang tadi, ini masalah manajemen waktu. Untuk memanagenya menjadi lebih baik, tentu kita buat catatan-catatan ya Bu ya. Misalnya mana tugas yang lebih dahulu datang, tentu itu yang kita kerjakan. Kita catat dulu. Karena ya saya udah agak kesulitan memorinya kalau tidak mencatat itu. Jadi kalau hanya sebatas mengingat saja itu kadangkala terlupakan. Jadi saya harus mencatat semua kegiatan-kegiatan tadi, misalnya ini, oh kegiatan ini deadline-nya jam 11.59. Oh yang ini deadline-nya besok pagi jam 8. Oh deadline ini yang ini datangnya duluan, maka manajemen waktu tadi diapakan dengan ya membuat catatan lah Bu, seperti itu. Oke, tadi Bapak saya tangkap tadi dengan membuatan catatan kecil gitu ya Pak ya. Kira-kira deadline tadi itu, kira-kira di mana Bapak catatnya? Biar tidak lupa Bapak tadi kan, kira-kira di Ya. mana Bapak mencatatnya gitu. Oh itu bisa di mana aja Bu ya, bisa seperti eh, ya tapi pastinya seperti ini di tempat ataupun di buku yang mudah dibawa ataupun mudah di saku masuk dalam saku sejenis apa ya notebook kecil lah gitu untuk catatan itu karena kalau kita buat catatan dalam buku besar gitu kadangkala kita terlupa bukunya tapi kalau buku kecil itu kan ibu tahu seperti yang ada ininya yang dijilid spiral itu seperti itu ya jenis itu kan sebesar Oke, sebesar mungkin Android ya sebesar-besar itu tuh. Nah, kita tinggal baik. catat situ ini nomor satu, ini nomor dua, ini nomor tiga. Ah, seperti itulah Bu kira-kira. Oh, baik Pak. Oke, kira ada nggak ide lain Bapak untuk mencatatnya di takutnya ini tertinggal nih gitu kan? Ya Ada nggak ide lain Bapak untuk mencatatnya gitu? paling Untuk minikannya. paling saya coba minta bantu sama istri apa anak saya ada anak saya sudah tamat SMA udah besar mungkin mengingatkan ayah nih udah nggak bisa misalnya ya atau istri saya tapi kalau istri kayaknya dia kerja Baik. mungkin kadang jadwal kita berbeda kadang sampai sore baru pulang istri saya kerja di puskesmas. Baik. Jadi mungkin itulah anak lah mungkin ya yang bantu mengingatkan selain catatan tadi. Oke, jadi Bapak di sini ya Bapak juga butuh support ya untuk Ya mengingatkan itu betul. dari seorang anak Bapak. Nah, kira-kira bagaimana cara Bapak memastikan nih bahwa itu tuh anak itu bisa mengingatkan Bapak gitu. Bahwa anak Bapak bisa mengingatkan Bapak akan jadwal-jadwal Bapak agar dia tidak bentrok, tidak bertumburan. Bagaimana Bapak memastikan bahwa anak Bapak bisa gitu? Ya itu gampang sekali Bu. Tinggal di ini aja kita briefing dulu, kita kasih dia apa, kita buat seperti apa namanya asisten gitu. Kayak Raffi Ahmad itu kan ada asistennya yang selalu mengingatkan, ah ini jadwalnya sekian ke sini, ini jadwal ke sini katanya kan. Jadi Oh, baik. ingatkan seperti itu.
Baik, Pak. Jadi di sini Bapak kesulitan kesulitan dalam menghandle jadwal. Nah, ini kan Bapak banyak ini. Kalau di sekolah bagaimana Bapak jadwal Bapak di sekolah gitu? Kalau jadwal Bagaimana sekolah, dia pembelajaran di sekolah? aman. Jadwal itu kan sudah tertulis ya, sudah terbukukan. Jadi kalaupun kita tidak mengingatnya, itu kan selalu ada piket itu yang mengingatkan, ada belnya dan segala macamnya. Ini jadwalnya ini. Dan kalau untuk sekolah pun kan tidak ada tugas-tugas bikin video, tugas apa kan gitu. Artinya bisa kita handle lah kalau untuk sekolah. Cuma untuk tugas yang dua macam tadi itu yang perlu kita apa kan, yang kita Baik. permasalahkan ya, ataupun diperbaiki. Oke, jadi kan ini kan Bapak udah membuat jadwal ya kan, Bapak membuat apa, mencatat di buku kecil jadwal-jadwal yang Bapak eh, yang akan datang, kemudian tugas-tugas apa aja yang akan di ini. Oke, jadi eh, setelah ini nih, kapan rencana Bapak ingin membuat jadwal yang menyusun jadwal catatan kecil ini? Kapan rencana Bapak ingin Bapak lakukan gitu? Secepatnya, ya bila perlu mungkin 1 atau 2 hari inilah ya. Oke, 1 atau 2 hari ini. Ya karena yang pertama kan bukunya perlu dibeli dulu ya. Baik, Nah, jadi 1 1 2 hari inilah. baik, Pak. Karena ya pertama rumah saya juga jauh di pelosok, jadi harus mencari bukunya ya ke tempat yang lebih ramai sedikit lah, yang ada toko buku gitu. Nah, oke. Untuk persiapan tadi ya kan, Pak, rencana Bapak itu sekitar 1 atau 2 hari lagi akan Bapak laksanakan. Betul, betul. Oke. Tadi melalui catatan kecil Bapak ngebuatnya. Mm-mm. Setelah itu, ada lagi nggak cara Bapak untuk apa? Inikan tadi jadwal Bapak yang padat itu? Kayaknya dua dua macam itulah Bu, catatan kecil atau ya pakai orang yang mengingatkan lah, atau asisten itu. Oke. Atau ada lagi yang ingin Bapak inikan lagi? Ada Hmm, lagi yang ingin Bapak ceritakan lagi? Saya rasa itu saja Bu. Oke, oke Bapak. Nah tadi Bapak sudah menceritakan tentang jadwal Bapak yang padat. Hmm, Terus Bapak nanti akan membuat catatan kecil dan Bapak juga akan meminta bantuan dari anak ya Pak ya. Untuk ya. anak. Jadi Bapak butuh support dari anak untuk mengingatkan jadwal Bapak. Oke. Nah, kira-kira siapa lagi yang ingin Bapak minta bantuan lagi selain untuk support dari anak? Kalau untuk saat ini ya belum tergambar Bu ya. Yang jelas untuk saat ini itulah kayaknya dua langkah itu kalau betul-betul dilaksanakan, saya rasa dapat menyelesaikan permasalahan saya. Hmm, baik, oke. Ini kan tadi kan udah membuat catatan kecil. Kira-kira ada hal lagi nggak yang ingin Bapak perbaiki untuk ke depannya, agar Bapak bisa memanage waktu Bapak tadi itu? Ini kan nggak lama lagi proses kegiatan pembekalan CPP Angkatan 12 ini. Ini sudah memasuki hari ke 12 ya Bu ya. Ya, Ya semuanya kan 15. Mungkin ya beratnya mungkin di 3 4 hari ini, selebihnya mungkin agak lebih ringan. ah, Jadi nggak terlalu apa kali, cuma 2 3 hari inilah mungkin hal-hal terberatnya. baik, Tiga atau Pak. empat ya, ya 3 atau 4 hari lah. Oke, menurut Bapak nanti kan nanti kan udah Bapak buat catatan tadi. Eh, Kalau dari angka 1 sampai 10. Nah, menurut Bapak nanti keberhasilan yang akan di ini kan berapa itu, Pak? Menurut Bapak? Setelah Kalau Bapak, sekarang kalau sekarang kondisi itu 6, saya berharap kenyamanan di angka 8 sudah cukup bagi saya. Dari skala 1 sampai 10 ya.
saat ini Baik. eh, Oh, 8 udah cukup. jadi Bapak berharap nanti setelah ini nih angka pencapaiannya Bapak itu angka di 8. Oke. Eh, Kira-kira setelah kita kan ini udah melakukan coaching nih Pak. Ya, Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching ini? yang pertama senang dan lega ya. Baik. Kalau hal ini tidak dibicarakan menjadi apa namanya tuh beban pada saya, dan ketika dibicarakan ternyata ada solusi dari apa yang menjadi beban saya selama ini. Baik, jadi Bapak dengan melakukan coaching ini, Bapak merasa lega. Tadinya apa? Bapak merasa tugas Bapak itu menumpuk. Jadi Bapak menemukan lah, tibanya dengan melakukan coaching ini, Bapak menemukan solusi dari masalah yang Bapak Ya, alami ya Pak ya. Baik, oke Pak. Oke, ada lagi Pak saya yang ingin rasa ditanyakan? sudah cukup, Bu. Baik, oke. Ya. Oke, baik Pak. Jika tidak ada diapakan lagi, ditanyakan lagi ya Pak ya. Eh, Mm-mm. saya ingin melihat untuk ke depannya itu, saya ingin ketemu lagi dengan Bapak gitu, entah Siap, itu nanti dalam beberapa waktu dekat ini. Nah, saya nanti ingin melihat perubahan yang sudah Bapak alami seperti itu Pak. Oke, baik siap. Pak. Mudah-mudahan ke depannya itu berjalan dengan lancar ya Pak, Ya, sehingga tidak ada lagi halangan-halangan yang ditemui lagi. Baik ya, Pak. Oke, terima kasih Pak sudah mampir ke tempat saya untuk melakukan coaching ini. Saya sangat senang sekali melakukan coaching ini bersama Bapak. Baik Pak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tunggu dulu Pak. Kira-kira ya, dari pertemuan ini, yang tadi apa yang Bapak simpulkan sebelum saya menutup? ya. Saya dapat menyelesaikan permasalahan saya dengan 2 langkah tadi ya, membuat catatan dan ada yang mengingatkan. Saya rasa Baik. itu aja, Bu. Oh, baik, oke. Tadi saya terlupa menanyakan ke Bapak. Ya, Baiklah Pak ya, sampai jumpa di hari berikutnya Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Ratna. Iya Bu. Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya Oh, nih, Bu Ratna? ya, Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah. Ini kita kan ketemu kembali nih. Iya Kemarin Bu. kan di pertemuan awal kita kan. eh, Setelah melakukan pertemuan awal dan sekarang Ibu Ratna sudah melakukan apa-apa yang telah Ibu Ratna sampaikan dengan saya di awal. Menurut Bu Ratna nih, saya pengen tahu nih, kira-kira nih eh, target atau ketercapaian yang sudah Ibu Ratna lakukan ini seperti apa nih? Yuk, ceritakan Oke. sedikit ya, Ibu ya. Baik Ibu, tadi kan saya sudah melakukan coaching dengan Pak Agung ya Bu ya. Saya berharapnya target saya itu kan tadi kan untuk biar mampu saya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya ya kan Bu. Ya. Mudah-mudahan target saya yang saya lakukan tadi tercapai ya Bu ya. Saya ingin target saya tadi itu adalah di angka 85. Mudah-mudahan saya berharapnya tercapai gitu Bu. Oke. Oke. Ibu pengennya memang ya di awal kita memang ada tujuan yang ingin kita sepakati dan yang akan Ibu lakukan. Eh, Ketika ketemu dengan saya nanti di situ udah ada semacam perubahan yang kemarin kalau tidak salah saya itu Ibu berada di level 65 dan Ibu Iya, Bu. mengharapkan 86 ya Bu ya. Iya. Ya. Nah, kan Ibu udah melakukan nih. Eh,
memberi coaching dengan rekan Ibu atau CGP ya, Ibu, bisa dikatakan seperti itu ya Bu ya. Nah, eh, setelah Ibu lakukan, kira-kira menurut Ibu, nih saya tanyakan kembali nih, menurut Ibu nih, eh, sudah tercapaikah pertanyaan yang berbobot yang Ibu rasakan? Nah, itu silakan Ibu yang Oke Bu, setelah saya melakukan coaching, saya apakah sudah tercapai? Nah, ya menurut Ibu menurut saya bagaimana? sendiri Bu, menurut saya Ya, pribadi sendiri itu mungkin kalau dari angka 65, tadi kan ada di awal angka 65 ya, mungkin ya, sedikit lagi tercapai. Bu. Saya merasa itu saya belum apa ya, belum kurang ini Bu. Tapi sudah melakukan perubahan terhadap itu gitu. ya. Benar-benar. Jadi Bu, Ibu sudah melakukan perubahan, kata Ibu. Udah berubah lah Bu ya dari yang level 65 gitu. Tapi perubahan itu mungkin belum sesuai dengan yang Ibu harapkan di Ya. 85. Nah, Ya. sekarang posisi Ibu setelah Ibu melakukan nih coaching nih dengan CGP, kira-kira Ibu berada di mana nih? Mungkin berada di 80-nya mungkin Bu. Berarti di 80 ya Bu ya. Nah, Mm-mm. eh, di 80 Ibu sekarang. Menurut Ibu lagi nih, saya pengen tahu lagi nih, apa sih kendalanya sehingga Ibu eh, tidak bisa mencapai target sesuai yang Ibu harapkan di 85 ini. Nah, mungkin tadi saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tertutup mungkin ya Bu ya. Jadi si coach saya jawaban yang diberikan coach saya itu jadinya karena pertanyaan yang saya berikan tertutup, jadi jawabannya jadi singkat gitu seperti itu Bu. Oh, jadi Ibu memberikan pertanyaan yang tertutup. Jadi kalau menurut Ibu bagaimana yang Ibu harus lakukan ke depannya gitu? Oke, baik Bu. Seharusnya saya memberikan pertanyaan yang terbuka, seperti menurut Bapak, bagaimana pendapat Bapak? Eh, langkah-langkah apa saja yang harus Bapak lakukan? Mungkin seperti itu ya pertanyaan Ibu. Tapi saya emang ada tadi, saya merasakan tadi ada pertanyaan yang tertutup saya berikan, sehingga jawabannya itu pun juga jadi singkat seperti itu, Bu. Oh, Saya jadi merasanya seperti itu, Bu. Jadi pertanyaan Ibu kebanyakan saya tangkap banyak yang tertutup ya Bu sehingga belum mampu menggali secara keseluruhan Nah, ya, dari ya, Bu. CGP Ibu Ya, ya Bu ya. ya, jadi saya Nah, kesulitan ini tadi jadinya. iya. Apalagi mau saya Jadi pertanyakan? Saya mau lakukan pertanyaan apa lagi? Jadi saya kesulitannya di situ tadi, Bu. Ibu. Jadi oh, Ibu menggunakan pertanyaannya banyak yang tertutup, kemudian untuk menggali kemampuan dari CGP Ibu itu kurang Ibu dapatkan karena memang di sini tadi Ibu memang mengharapkan eh, level Ibu naik menjadi 85. Tapi itu sudah bagus Ibu, sudah luar biasa sekali saya lihat untuk pertanyaan berbobot Ibu ya. Saya memang Baik, Bu. mengapresiasi memang luar biasa meningkat secara signifikan. Yang tadinya Ibu memang berada di level 65, sekarang Ibu Masya Allah sudah di level 85 Ibu ya. Nah, untuk ke depan, tadi kan Ibu akan melakukan aksi Ibu nih ke depannya. Kira-kira apa nih Ibu yang ke depannya akan Ibu lakukan ini untuk mencapai 85 ini tadi? Ini kan Ibu berada di 80 nih. Nah, kira-kira Ya. apa lagi nih yang akan Ibu lakukan ini untuk ke depannya Ah, Ibu? oke, Bu. Saya akan sering latihan gitu ya, Bu ya. Akan sering latihan melakukan coaching. Jadi dengan seringnya kita latihan melakukan coaching itu, Bu, jadi akan timbul nanti ide atau pertanyaan-pertanyaan yang lebih mengarahkan lagi coaching kita itu tadi, Bu. Ibu akan melakukan sering-sering latihan ya Bu ya. Nah Iya. ini nih ya ya menarik sekali nih Bu. Ibu akan melakukan latihan. Kira-kira nih target Ibu nih di mana nih Ibu akan melakukan latihan nih? Terus dengan siapa kira-kira Bu?
Baik. Yang pertama itu saya akan melakukan latihan, tentu dengan ada lawan lawan bicara kita ya, Bu ya. Kalau latihan itu tak bisa kita latihan sendiri. Nah, saya akan coba latihan nanti dengan rekan teman-teman kerja di sekolah. Saya akan mencoba untuk melakukan itu sering, lebih sering. Dengan banyaknya kita melakukan latihan, sehingga lebih mendalami lagi kita akan hal tersebut, Bu. Oke, jadi dengan teman di sekolah. Mungkin ada lagi Bu selain dari teman di sekolah Bu? Oh iya Bu, tadi bisa latihan secara mandiri dengan sering apa melihat tutorial atau contoh yang di YouTube gitu ya Bu, atau pelatihan-pelatihan mandiri yang ada di PMM gitu kan Bu. Saya akan lebih mendalaminya lagi Bu. Oke Bu, udah Ibu udah ingin melakukan latihan coaching ini dengan rekan-rekan sejawat. Kemudian juga eh, Ibu akan lebih mendalam lagi mungkin ya Bu ya, untuk Iya Bu. melihat trik-trik bagaimana cara membuat pertanyaan berbobot itu ketika kita melakukan coaching. Di tadi saya lihat dan saya dengar di awal juga Ibu mengatakan Ibu akan belajar melalui YouTube, kemudian melalui PMM, seperti itu ya Bu ya. Iya Bu. Ah, mungkin eh, selain itu ada lagi Ibu. Sepertinya untuk saat ini mungkin seperti itu dulu Ibu. Oke. Atau orang yang terdekat seperti itu Bu, mungkin selain dari teman, Ibu yang saya anggap terdekat lah dengan ibu ya, yang mungkin di sekolah sering bertemu, sering berpapasan. Mungkin ada lagi orang yang terdekat dengan ibu gitu selain dari teman ibu gitu. Mungkin Ibu dengan akan melakukan. bisa saya praktekkan dengan suami saya mungkin ya Bu Masya ya. Allah, luar biasa ibu ya. Terlebih Iya, mendalam Bu. luar biasa. Jadi mungkin ibu bisa dengan keluarga ya bu ya. Kalau Iya, iya betul teman, sekali kalau Bu. teman mungkin kita jarang ketemu Ya ya bu ya. terbatas ya Kalau Bu ya keluarga. waktunya ya Bu ya. Ya, benar sekali. Kalau keluarga kan kapan saja mungkin ibu bisa ketemu ya. Ya, Iya. seperti mungkin anak gitu Bu ya, suami, Mm-mm. mungkin adik, kakak, dan orang tua sebagainya itu ya Bu ya. Iya ya. Oke Bu, memang menarik sekali, luar biasa pertemuan kita hari ini. Untuk berikutnya saya sudah menangkap eh, dari pembicaraan kita di awal sampai pertemuan kita di akhir ini, Ibu alhamdulillah sudah menampakkan perubahan itu. Yang tadinya di level 65 sekarang sudah di level 60 dan kemudian Ibu akan menggali terus lagi kompetensi Ibu untuk membuat pertanyaan berbobot itu dengan latihan, latihan yang akan Ibu laksanakan di sekolah dengan teman-teman Ibu, kemudian dengan keluarga, salah satu contohnya suami tadi itu yang saya tangkap. Di samping itu Ibu juga akan mengasah keterampilan Ibu untuk melakukan coaching ini mengambil dari referensi YouTube dan dari PMM seperti itu ya Bu ya. Iya Nah, Bu. eh, mungkin Ibu sebelum kita akhir nih, kita akhirin ya Bu ya pertemuan kita kali ini nih. Baik. Saya pengen bertanya nih, setelah Ibu melakukan perubahan ini, apa nih yang Ibu rasakan nih Ibu? Oke Bu. Setelah saya melakukan ini perubahan yang saya rasakan, saya semakin ini ya Bu ya, semakin merasakan ternyata kekurangan saya di sini gitu. Ternyata saya kurang melakukan ini gitu. Jadi saya menyadari akan kekurangan yang ada pada diri saya seperti itu Bu. Jadi Ibu udah mengetahui ya Bu ya, dengan Iya. cara yang tidak langsung Ibu akan nanti memperbaiki kekurangan-kekurangan Ibu tadi, seperti yang tadi udah Ibu akan melakukan interaksi sebanyak mungkin, melakukan coaching, mungkin tidak secara formal atau mungkin bisa Ibu lakukan di keluarga terlebih dahulu gitu ya Bu ya. Iya. Nah, Iya. oke. Nih, lagi nih Bu, saya Baik. terakhir-terakhir terus ternyata ada yang terakhir lagi. Kapan nih Ibu akan melakukan ini nih? Yang untuk berikutnya ini. Kapan nih Ibu akan lakukan latihan sebanyak mungkin? Nanti Ibu akan melakukan atau coaching, kata Ibu kan?
Ini kapan Ibu yang akan Ibu lakukan nih? Oke Bu, saya akan melakukannya secepatnya Bu ya. Apalagi untuk yang terdekat dengan keluarga. Mungkin bisa saya praktekkan nanti malam mungkin Bu ya. Kalau ada waktu senggang nanti saya akan praktekkannya. Kalau untuk dengan teman itu tentu di hari kerja ya Bu ya. Kalau besok kan hari libur, mungkin hari Senin itu bisa saya lakukan. Kalau dengan keluarga mungkin nanti malam bisa saya praktekkan bersama keluarga nanti. Luar biasa sekali. Nanti malam udah langsung action ya Bu ya. Iya. Biar lebih ini Bu, biar istilahnya kan ini masih hangat gitu, biar jadi kemampuannya biar lebih berkembang lagi seperti itu. Iya, iya benar-benar sekali Ibu. Memang. Jadi apa yang kita dapatkan itu harus kita ulang-ulang. Nah, tambahkan lagi Bu ya untuk membuat pertanyaan berbobot itu kita fokus mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh si coach Coaching. kita. Jadi kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot itu sehingga coach kita dapat kita gali informasi-informasi yang akan kita temui dari coach itu. Itu ya Bu ya, mungkin Iya Bu. bisa saya sarankan ke depannya ya Bu ya. Mungkin Iya Ibu Bu. harus untuk mendengarkan secara aktif gitu Bu. Nah, Oke. jadi Ibu mendengarkan secara aktif, Ibu berada antara Ibu dengan si coach gitu. Oke Ibu, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bermanfaat ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.